Israel kedatangan amunisi baru dari sekutu utamanya Amerika Serikat. Amunisi ini berupa bom yang sempat ditahan pengirimannya oleh ex-presiden AS Joe Biden. Namun Presiden Donald Trump batalkan penahanan dan memutuskan mengirim senjata mematikan itu ke Tel Aviv dengan dalih perdamaian untuk kekuatan. Bom apakah yang dikirim Washington ke Israel ini? Lalu untuk apa senjata tersebut akan digunakan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bom dari Amerika Serikat telah mendarat di Israel, seperti dikabarkan Reuters. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan AS pada Minggu 16 Februari 2025. Bom seberat hampir 1 ton itu merupakan bom jenis Mark 84 atau lebih dikenal sebagai MK84. Bom seberat 2000 pon atau 907 kg ini dapat merobek beton dan logam tebal serta menciptakan radius ledakan luas. MK84 jika dijatuhkan dapat membentuk cekungan selebar 15 meter dengan kedalaman 11 meter. Bahan peledak ini dapat menembus hingga 38 cm logam tebal atau 3,4 meter beton, gantung pada ketinggian tempat dijatuhkan. Bom ini pada dasarnya adalah bom tanpa pemandu atau null bomb. Mereka berfungsi sebagai hulu ledak dari berbagai amunisi berpemandu presisi seperti GPU-10, GPU-24, ranjau laut Quick Strike, dan masih banyak lagi. Kembali soal pengiriman bom ke Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz menganggap pengiriman amunisi tersebut menjadi aset penting bagi militer Israel. Menurutnya pengiriman bom berat buatan Amerika itu menjadi bukti kuatnya persahabatan antara Amerika Serikat dan Israel. Jika ditotal, Israel merogoh kocek sebesar 7,4 miliar dolar AS atau sekitar 119 triliun rupiah dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan militer lainnya. Angka itu termasuk pembelian rudal Hellfire senilai 660 juta dolar AS atau sekitar 10 triliun rupiah. Sebelumnya pemerintahan Presiden AS Joe Biden menolak mengizinkan ekspor bom MK84 ke Israel. Sebabnya Joe Biden khawatir Israel akan meledakkan bom itu di daerah padat penduduk. Dulunya pemerintahan Biden mengirim ribuan bom seberat 907 kg ke Israel setelah serangan Hamas ke Tel Aviv pada 7 Oktober 2023. Namun kemudian AS menahan salah satu pengiriman bom dan kini penahanan itu telah dicabut Trump pada bulan lalu. Setelah menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, Trump menyetujui penjualan amunisi dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan militer lain ke Israel. Penjualan senjata itu disebut bertujuan meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang. Kebijakan Trump jelas menuai kritikan karena terus melanjutkan dukungan militer ke Israel di tengah upaya gencatan senjata di Gaza. Namun Presiden Amerika itu tak ambil pusing. Trump percaya perdamaian dapat dicapai dengan kekuatan. Masih belum jelas siapakah yang akan menjadi target penggunaan MK84. Namun sinyal mengarah ke rival Israel di kawasan Iran. Bertepatan dengan kedatangan bom MK84 ke Israel, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga melakukan kunjungan ke Tel Aviv pada Minggu 16 Februari 2025. Rubio bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Itu merupakan lawatan pertama Rubio ke Israel selama ia menjabat sebagai Menlo. Dalam kesempatan itu, Netanyahu mengklaim selama 16 bulan terakhir pihaknya telah memberikan pukulan telak terhadap Teheran. Ia yakin lewat aliansi kuat bersama Donald Trump, Iran dapat diselesaikan.
Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish the job. Senada Rubio menekankan Iran adalah sumber ketidakstabilan terbesar di kawasan. Bagi Rubio, Teheran merupakan dalang di balik setiap kelompok teroris dan tindakan kekerasan. Ia juga memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. And by Iran, I mean the Ayatollahs. And there can never be a nuclear Iran. A nuclear Iran that could then hold itself immune from pressure and from action. That can never happen. Sebelum ini, intelijen AS membocorkan rencana Israel menyerang situs-situs nuklir Iran. Dalam kajian intelijen itu, Israel akan menyerang 2 fasilitas nuklir Iran, yaitu Fordo dan Natanz. Serangan itu bertujuan menghambat program nuklir Iran. Hasil penilaian intelijen AS menyebut potensi serangan itu kian meningkat karena Israel manfaatkan melemahnya pertahanan udara Iran imbas serangan pada Oktober 2024 lalu. Setelah sempat ditahan di era Presiden Joe Biden, bom akhirnya tiba di Israel. Hal itu dapat terjadi berkat persetujuan dari Presiden Donald Trump. Kondisi ini ibarat menyiram minyak di bara api Timur Tengah yang sudah panas. Apalagi Netanyahu juga sudah menyatakan rencananya untuk menyelesaikan Iran, termasuk menghancurkan produksi nuklir negara itu. Seperti apakah langkah yang akan diambil AS Israel berikutnya? Apakah Israel akan memerangi Iran? Simak kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.